Kita kembali lagi dalam bincang PSBB. Pasti semua baik-baik saja dan kita akan tersambung dengan seorang narasumber kita yang malam hari ini juga sudah hadir untuk menyapa dan juga berdiskusi dengan kita semuanya. Siapakah beliau? Nanti beliau akan memperkenalkan diri, siapa beliau dan apa yang sedang beliau kerjakan. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, yuk gabung sama-sama di @Sungai Kehidupan untuk kita bisa sharing bersama-sama dan tentunya pasti kita akan mendapatkan hal yang baik pada malam hari ini. Dan sudah bergabung bersama dengan kita Bapak Steven. Halo. Halo Kurniawan. Ya, bagaimana kabar di sana? Hah? Baik. Panggilnya apa saya? Baik. Pak Kurniawan? Bro? Atau apa? Pak Kurniawan aja lah. Ya, bro aja lah, Gimana? supaya lebih mudah ya. Ya, siap. Gimana? Ya, nah ini sambil sayup-sayup kita dengar nih lagu Still. Ya, ini saya terinspirasi sekali. Bagaimana dalam situasi seperti ini kita kudu dan harus wajib tenang. Karena kalau kita nggak tenang, maka termasuk apapun yang kita kerjakan dan lakukan pasti akan nggak bagus lah ya. Nah, hari ini Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita sudah bersama dengan Bapak Steven. Dan siapakah beliau? Bagi Anda yang belum tahu, cek aja di IG-nya @stephenlau ya. Bapak Ibu akan tahu karena beliau juga cukup aktif menulis, mengupload, mengupdate apapun ya, khususnya terkait dengan Kampung Tengah ya. Kampung Tengah, maksudnya makanan dan lain sebagainya ya. Saya lihat itu update-nya banyak sekali. Nah, oleh karena itu bagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang belum mengenal, nah mungkin Pak Steven, Bro Steven, biar lebih mudah kita semuanya, akan cerita terlebih dahulu apa sih yang sedang dikerjakan sekarang ini, background-nya bagaimana, terus apa yang lagi diusahakan hari-hari ini. Silakan, Pak Steven. Ya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dulu. Nama saya di Jawa Timur, di sebelah selatan, di Tulungagung. Bergerak di bidang usaha makanan, dari bukan hanya untuk makanan manusia, tapi juga makanan ternak juga. Jadi kita distributor makanan ternak dan kita juga ada usaha kuliner, kita ada sebuah restoran kecil. Jadi kita menyuplai semua jenis makanan. Jadi kalau Anda mau butuh makanan, bisa kontak saya. Kalau lihat IG saya, pasti isinya cuma makanan aja. Kalau makanan ternak, nggak mungkin saya posting. Yang saya posting tentunya makanan manusia yang enak-enak itu. Begitu. Jadi semua yang terkait makanan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat aja ya Pak Steven ya. Jadi pokoknya ingat makanan, ingat Pak Steven ya. Mau makanan jenis apapun untuk manusia, ingat Pak Steven. Mau makanan untuk ternak, juga ingat Pak Steven ya. Ada. Oke, jadi usaha di makanan. Nah Pak Steven, ini kan tentunya hal ini cukup menantang hari-hari ini, ya kan? Apalagi di situasi seperti sekarang ini, putus kok saya dengar. Halo, putus ya? Halo, oke. Halo, suaranya putus kok. Oke. Suaranya putus-putus. Putus ya? Oke, saya cek dulu sebentar. Sepertinya masih loading ya. Oke, teman-teman semuanya yang ada di IG, apakah jelas? Ya, silakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang ada di IG bisa cek bersama-sama apakah transmisi ini jelas Bapak Ibu dengar ya. Oke, sepertinya ada
loading, ada oke, ada yang jelas, ada yang loading. Oke. Oke, good. Oke. Ya, jadi sampai mana tadi saya ya? Oke, tentunya situasi seperti ini itu kan hampir semua elemen ekonomi dan juga sosial masyarakat mengalaminya, situasi Betul. pandemi ini, ya Ya. kan? Nah, tentunya sebagai salah satu seorang pengusaha di bidang makanan, bahkan bukan hanya satu jenis makanan, tapi dua jenis dunia makanan, yaitu makanan manusia dan juga makanan hewan. Ini bagaimana menurut Pak Stephen memandang kondisi pandemi seperti sekarang ini? Oke. Jadi seperti ini, Gur. Semua pasti terdampak ya dengan COVID ini ya. Ya, Dulu awal-awal COVID ini mulai muncul sekitar pertengahan Maret. hmm. Ya, oke. Sekitar pertengahan Maret. Nah, sepertinya sinyal dari Pak Stephen lagi berputar-putar ya. Kalau Oke, apa? ya, yes. Teman-teman saya di Surabaya, ya, kalau teman-teman saya di Surabaya, saya dengar ada yang sebagian karyawan yang dirumahkan, ada yang diliburkan, di PHK, bahkan seperti itu. Nah, saya diskusi sama istri saya, mau harus seperti itu. Nah, kebetulan saya punya komunitas, saya punya teman, malam itu saya kontak teman saya tanya sama dia, saya minta pendapat, gimana enaknya kita menghadapi kondisi seperti ini tuh gimana? Satu hal pada waktu itu yang menjadi tema dalam kepala saya, langsung nyantol dalam kepala saya adalah seperti ini. Dia ngomong seperti ini kepada saya. Bro, apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita ini adalah anak-anak Tuhan loh. Kamu harus ingat itu. Kamu harus justru ketika pada kondisi-kondisi seperti ini, justru kamu itu kesempatan kita untuk jadi pelaku firman. Meskipun itu sangat berat sekali, tapi itu tantangan buat kita semua. Saya teringat Tuhan Yesus pernah ngajar tentang perumpamaan tentang dua macam dasar kan. Bagaimana ketika orang membangun rumah itu di atas dasar yang kuat, satunya pasir. Yesus ngomong, orang yang kuat itu bukan hanya ketika kita mendengar firman Tuhan aja. Orang yang kuat bukan hanya ketika kita itu ngerti firman. Tapi di situ dikatakan, pada siapa mendengar firmanku dan ia melakukan, nah ini loh bro. Jadi selain mendengar, kita juga harus jadi pelaku firman. Dua syarat itu kalau dipenuhi, firman Tuhan mengatakan kalau kita akan kuat menghadapi badai apapun. Jadi malam hari itu, setelah selesai telepon, diskusi dengan teman saya ngomong sama saya, oke, tantangannya adalah seperti ini. Dan kita nggak ada pilihan. Kita nggak boleh sama dengan orang-orang dunia. Kita ada anak Tuhan. Justru hari-hari ini kita jadi pelaku firman Tuhan. Nah, terus gimana caranya? Yo ayo kita cari akal, kita puter gimana caranya supaya kita itu masih bisa survive di tengah-tengah kondisi seperti ini. Jadi seperti itu. Oke. Jadi tentunya ini juga berdampak pada usahanya Pak Stephen dan sangat berdampak. Tentunya bukan malah mengikuti kebanyakan para pengusaha, yaitu paling gampang ya, ini teman-teman di Surabaya kan juga melakukan, yaitu ya udah kalau gitu karyawannya mulai dibagi shift. Nah, dibagi shift itu bukan berarti kemudian yang diterima oleh mereka utuh, tapi juga ikut shift. Ya. Jadi dibagi 50%. dua gitu kan. Ya. 50%. Akhirnya mereka mengalami penurunan, ya kan, mengalami penurunan. Terus yang paling gampang, oke lah kalau gitu, kalau perusahaannya kuat, ya udah golden shake hand aja. Jadi begitu golden shake hand, sekian rupiah diterima, tapi udah selesai. Ya, jadi pengusaha dan juga kalian selesai. Tapi di tengah kondisi seperti ini, Pak Stephen dengan usahanya itu
malah memilih jalur yang lain, yang sepertinya ini nggak umum, nggak biasa. Nah, coba mungkin boleh cerita apa selain ini mendengar dan melakukan firman, ya, apakah juga mengalami masa-masa yang kalau kita boleh nyebutnya itu adalah masa-masa juga nggak nyaman, atau ada dari satu titik bahwa ini karyawan ini harus dilanjutkan, atau bahkan kita kasih uang saku aja. Nah rupanya Bapak Stefan ini masih terputus, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. It's okay, kita akan coba sambung lagi. Nah, pastikan kalau Anda semuanya ada pertanyaan-pertanyaan, ya, ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa langsung chat aja. Apa yang ingin Anda ketahui, apa yang ingin teman-teman, Bapak Ibu, saudara sekalian ketahui bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, silakan Bapak Ibu semua chat aja, ketik aja di komen apa yang Bapak Ibu mau ketahui atau tanyakan. Feel free Bapak Ibu, kita punya waktu kurang lebih sampai dengan 45 menit ke depan. Nah, Pak Stephen, apa yang dialami dalam situasi seperti ini? Kondisi seperti apa yang dialami? Omset turun, sementara operasional harus jalan. Nah, itu apa yang dilakukan dalam mengatasi? Halo, jelas? Halo. Oke. Jelas? Saya menerimanya jelas. Hilang ya? Halo? Coba. Halo? Oke, halo? Jelas? Mungkin sambungan ininya, sambungan earplug-nya. Suaranya. Halo? Coba kalau tanpa earplug bisa nggak? Suaranya kecil banget. Halo, jelas? Bentar. Di sini jelas, di sini jelas. Oke. Oke. Jelas ya? Oke, ya. Jadi, ya, jelas? Jelas, Fit. Oke, ya. Ini karena kita beda samudra ya Bapak Ibu ya. Oh iya, beda benua. Samudra, iya beda benua ya. Samudra Sungai Berantas ya. Bisa kan Sungai Berantas. Bapak Ibu, nah kita lanjutkan lagi. Nah Pak Stephen, kira-kira apa yang dialami seperti sekarang ini? Apakah omset menurun, kemudian di tengah-tengah juga mengalami dilema antara melanjutkan bisnis ini dengan operasional yang ada, atau merumahkan juga beberapa karyawan. Tadi kan di depan juga Pak Stephen menyampaikan bahwa harus tetap kita ini anak Tuhan, jadi harus pakai cara yang beda. Nah, boleh cerita apa saja yang dilakukan dalam menghadapi situasi ini? Ya, kita ngomong sama anak-anak, jadi khususnya kepada anak-anak yang ada di restoran ya. Istri saya yang lebih banyak incas di sana, dia ngomong sama anak-anak, oke, kalian akan tetap masuk seperti biasa, jam kerja seperti biasa, kalian tidak ada shift, tidak ada berubah dari jam kerja, dan komitmen kita tetap berusaha untuk bayar gaji mereka penuh. Kita nggak ngurangin gaji mereka sedikit pun. Ya, karena firman Tuhan ngomong, yang Tuhan tuntut dari kita ya keadilan kan, keadilan, kesetiaan, dan rendah hati. 3 hal itu yang kita pegang gitu. Jadi kita harus adil. Adil itu bicara tentang memberikan apa yang sudah menjadi hak mereka gitu loh. Jadi kita usaha mungkin jangan sampai ya kita memotong hak mereka meskipun di situasi seperti sekarang ini. Ya kita kumpulkan mereka, kita ngomong sama mereka, kita komitmen kita seperti ini. Tapi kita juga minta dukungan dari mereka. Kalau kita punya komitmen seperti ini, kalau mereka nggak sama-sama fight dengan kita untuk kondisi seperti ini, kita juga nggak akan bisa gitu. Makanya istri saya ngomong sama anak-anak, ayo kita akan fight dengan kondisi seperti sekarang, nggak ada orang makan di restoran, kita cari cara, kita bikin produk ini, ya puji Tuhan, Tuhan kasih kekreativitasan yang luar biasa, kita bikin produk ini dan semua
karyawan yang ada di sana, kita wajib, ayo kita sama-sama bekerja, kita sama-sama fight sampai nggak tahu apa ini berakhir kapan. Jadi seperti itu. Jadi memang ada eh, diskusi dengan mereka yang menyampaikan visinya bahwa ini loh, komitmen kita sebagai owner itu jelas bahwa nggak ada hakmu yang dikurangi. Dan juga tentunya nggak bisa satu arah, tentunya dua arah. Betul. Nah, ada nggak selama dua arah itu kemudian ya namanya pegawai ya yang rada ndablek akhirnya, maksudnya rada ndablek itu adalah oh lupa kan saya sudah bekerja, hitungannya biasanya kan waktunya sekian, kenapa harus tambah kreativitas, ada nggak ya seperti itu? Lalu apa yang dilakukan? Ada. Untuk jam kerja kita nggak nambah jam kerja mereka, jam kerja tetap ya, jadi operasional tetap. Cuman kita produknya aja yang beda. Selama ini mereka lebih banyak melayani tamu di dalam restoran, tapi sekarang dengan kondisi seperti ini, kita lebih banyak jemput bola ke mereka. Ya ada saja sih karyawan-karyawan yang model-model ndablek itu aja. Cuman ya memang dari awal kita diajar oleh Bapak Roni kita ngomong sama kita, jangan pernah sekali-kali engkau pernah memecat yang namanya karyawan. Nggak boleh. Sebelum mereka melakukan sesuatu yang benar-benar dinilai merugikan, ya kita harus kasih dulu dong surat peringatan, kita ajak mereka ngomong gimana. Nah, memang ada dalam minggu yang lalu, istri saya terpaksa men-skorsing 2 orang karyawan. Ya karena sudah berkali-kali diperingati, yang ndablek gitu loh. Mereka nggak mau support dengan apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Itu pun cuma di-skorsing satu minggu aja, dan minggu kemarin sudah bekerja lagi, kayak gitu. Oke. Jadi tentunya proses punishment and reward-nya tetap jalan gitu ya? Tetap jalan. Tetap jalan. Ya. Apalagi di bulan-bulan seperti ini kan, kita sebagai pengusaha tentunya pengeluaran bukannya satu kan, 2 kali kan mesti bayar mereka kan? Oh iya. Jadi ini yang kadang bulan kayak gini semua gigit jari, Gur. Iya, jadi bulan-bulan kayak gini ini sudah mulai pengeluarannya mesti double. Yang pertama ya bersyukur ya dengan kondisi PSBB ini akhirnya pemerintah melihat udah nggak usah mudik. Nah paling tidak jam kerjanya tetap normal dan ya tetap aja sih kita mesti mengeluarkan salary ke mereka, gaji ke mereka mesti 2 kali ya. Betul. Dan gini loh, ketika malam itu saya diskusi, teman saya itu ngomong satu hal yang membuat saya tersentak juga. Dia ngomong seperti ini, udahlah, kan memang kondisinya berat ya, Gur ya. Betul. Kita harus, apalagi kamu katakan bahwa bulan ini kita harus gaji 2 kali kan, minggu depan dan akhir bulan, ya kan, ngerti kan? Nah, memang kondisinya berat. Cuman dia pesan, dia ngomong kayak gini, coba lihat, kamu lihat mereka. Separah-parahnya kondisi kita, ya kan? Separah-parahnya kondisi kita dengan COVID ini, kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa makan, kita masih bisa bersyukur. Nah, tapi bayangkan kalau kita sampai memangkas hak mereka, mereka itu cuma satu-satunya loh. Mereka kerja di kita banyak teman-teman yang dari luar daerah yang kerja di kita dari Jawa Tengah dan lain sebagainya. Dan itu saya lihat ya mereka cuma satu-satunya itu pekerjaannya. Jadi kalau yang satu ini kita pangkas, kita cut, kita rumahkan, atau lebih parahnya lagi kita PHK, kan kasihan toh. Jadi dia bilang seperti itu. Bahasa Jawanya soro-soromu, lebih soro mereka loh kalau sampai kamu mengambil keputusan seperti itu. Ya, berangkat dari situ, akhirnya yang terjadi seperti sekarang ini. Gitu. Ya. Saat soro-soromu mereka lebih soro sebenarnya ya. Iya, benar nggak? Karena mungkin kita masih punya istilahnya adalah kita belajar ada source income yang lainnya gitu ya untuk kita bisa. Itu harus belajar sama kamu. Gitu. nanti ya kita buat tema khusus untuk minggu berikutnya ya. Iya, itu multiple source of income ya. Ya. Boleh. Nah, ini kan tentunya membuat banyak para pengusaha juga, teman-teman kita semuanya yang pelaku usaha di luar sana juga mesti tahu sebenarnya apa sih panggilan Tuhan nih untuk Pak Stephen dalam
dunia usaha ini? Adakah rencana Tuhan yang memang Tuhan ini sedang gerakkan atau Tuhan sedang berbicaranya sangat kuat bahkan sejak dulu sampai sekarang, bahkan mungkin dalam waktu ke depan juga akan tetap kuat di dunia usaha ini, apa sih sebenarnya rencana dan panggilan Tuhan untuk Pak Stephen ini? Yang namanya pekerjaan itu mestinya harus sesuai dengan passion kita ya. Setuju kan? Jadi kalau kita nggak punya itu, ya lebih baik kita jangan mendalami pekerjaan itu dengan terlalu dalam. Yang namanya pekerjaan yang pertama harus sesuai dengan passion yang ada di dalam hidup kita. Nah, setelah kita temukan passion itu, kita temukan apa tuh? Apa sih panggilan Tuhan? Maksud Tuhan itu apa sih? Nah, tempat kita itu namanya Delight Palace. Ya. Ya. Ini sebentar nih, saya mumpung ingat ini ya, Delight. Saya pernah mampir ke sana, ya. Jadi kalau saya mampir ke sana itu pasti nyoba ice cream, ya. Ice cream Delight. Saya juga pernah pesan beberapa, teman-teman semuanya belum pernah pesan order, ya. Delight Palace, ya. Nanti boleh cek ya, IG-nya, kontak ya. Ya paling banyak paling istrinya Pak Stephen ya di sana ya. Nggak apa-apa, promo dikit. Enak, Bu. Jangan Ya, lanjut gimana? Jadi kenapa kita kasih nama Delight? Ya, itu ada sejarahnya, ada ceritanya. Jadi salah satu filosofi dari nama Delight itu adalah menjadi tempat terang. Oke. Jadi terang buat mereka yang kerja di tempat kita. Kita juga jadi terang buat orang-orang yang ada di sekitar kita, buat tamu-tamu kita. Bisnis restoran itu kalau nggak bekerja, itu kotor banget, good. Banyak embuju. Kayak gitu. Iya, sering. Banyak hal kurang yang di situ. Kalau kita nggak benar-benar memegang ya yang namanya prinsip kebenaran itu, gampang banget kita gitu. Jadi ya berawal kita ambil komitmen, ya kita ini anak terang. Kita ngajarin anak-anak yang kerja di situ, kerja yang benar lah. Ayo kita kerja yang benar, kita berusaha untuk ya ngayomin mereka lah. Supaya mereka kerja di tempat kita, mereka juga dapat sesuatu. Kayak gitu. Oke. Nah tentunya memang dimulai dari passion. Nah dari passion itu terus kemudian kita gali lagi. Ada rencana Tuhan apakah dengan passion kita? Nah, sehingga kemudian muncullah sejarahnya Delight, terus kemudian kalau yang usaha ternaknya apa? Mungkin siapa tahu teman-teman yang di sini juga mau cari makanan ternak, gitu ya. Itu di online kan juga yang makanan ternak? Yang makanan ternak belum saya online kan, cuman ke depan kita pasti akan online karena kita order ke supplier sudah mulai online. Jadi nanti memang ke depan akan ada software online itu, jadi mereka tinggal kayak kita beli di toko online seperti itu. Wah ya, ini bagus ya, nanti akan ditunggu informasi dan juga update-nya. Nah, Pak Stephen, adakah pesan sama ajakan nih dari Pak Stephen sebagai pelaku usaha terkait dengan kondisi seperti sekarang ini, khususnya pesannya kepada teman-teman atau rekan-rekan sesama pengusaha yang ada di sana yang tentunya juga cinta Tuhan. Nah, kira-kira ada nggak pesan sama ajakan untuk mereka semuanya? Ya, tentunya yang pertama, apapun kondisinya, ya firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap jadi pelaku firman. Itu yang menjadi dasar, Kur. Jadi apapun kondisi, tetaplah jadi pelaku firman meskipun itu berat. Tapi yakinlah kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tanggung kita. Prinsip kita ini adalah pengelola, bukan pemilik. Pemiliknya adalah Tuhan. Jadi kalau ada apa-apa, kita pasti jawab atas hidup kita. Itu yang prinsip yang menjadi prinsip yang utama dalam hidup saya. Terus kemudian yang berikutnya, dalam kondisi seperti ini, kita semua harus menjadi orang-orang yang kreatif, yang sangat amat kreatif. Tadi saya baru mendapatkan artikel tentang ini. Bagaimana 30 kebiasaan orang itu akan bergeser setelah pandemi ini. Saya belum selesai membaca. Itu akan terjadi pergeseran yang sangat luar biasa sekali. Dari yang dulu kan sudah nggak berpikir seperti itu gitu loh.
Jadi kita harus Ya. dipaksa gimana caranya kita itu kreatif. Dan yang luar biasa, kalau kita anak, kita cinta Tuhan, firman Tuhan sudah jawab itu buat kita. Ya. Di dalam 2:9 katakan apa yang nggak pernah oleh mata, apa yang nggak Ya. pernah didengar dari kita, itu disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika berbicara tentang sesuatu ide yang sangat tinggi, yang nggak pernah dimiliki oleh orang lain, sebuah ide yang otentik, dan itu disediakan Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan saat-saat ini kita lihat mereka yang survive, businessman yang survive adalah businessman yang kreatif luar biasa, yang businessman yang lain itu. Jadi seperti itu. Tetap jadi pelaku firman, jadilah kreatif. Gitu. Oke, jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya, para pengusaha semuanya yang ada di live IG ataupun yang di luar sana, mari kita sama-sama tetap jadi pelaku firman. Kemudian dalam pelaku firman itu percaya ada janji Tuhan yang akan digenapi, karena semua yang baik, semua indah yang mungkin tidak pernah didengar, berarti ini ngomong soal creativity. Jadi kita harus gali terus kreativitas, karena kalau sumbernya itu yang maha tidak terbatas, tentunya kita kalau nempel akan menjadi punya inspirasi yang nggak terbatas juga. Nah, Bapak Ibu juga yang juga mengikuti IG-nya Pak Stephen, salah satu bisnis lainnya kalau nggak salah, ini saya juga senang dengan bumbu ya. Kamu kok promosi lagi? Ya, dengan bumbu, jadi tinggal aduk-aduk sampai rata jadi bumbu yang Anda inginkan. Silakan cek IG-nya, karena saya juga melihat-lihat itu dibuka sistem kemitraan ya, betul ya? Ya, kemitraan. Untuk siap. Iya. Nah, Bapak Ibu yang pingin dan rindu untuk memiliki bisnis, ya, jadi kalau masakan tanpa bumbu itu kan bukan masakan ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa cek IG-nya di Aduk Rata, betul ya? Betul. Nah, Aduk Rata silakan Bapak Ibu cek. Saya mau cerita sebentar tentang Aduk Rata ini karena ada sebuah luar biasa sekali, Kur. Jadi Aduk Rata ini kita buat di tengah situasi kepepet, ya kan? Di mana tetap menghidupi para karyawan. Kita mikir apa ya yang kita bisa lakukan supaya kita bisa tetap survive. Ya, akhirnya kita berpikir, kita diskusi dengan istri saya, ya puji Tuhan dia istri yang sangat kreatif sekali. Akhirnya tercipta yang namanya Aduk Rata ini, dia merenungkan nama Aduk Rata ini, caranya sangat unik sekali juga. Dan yang luar biasa, ketika kita launching produk ini, ada salah satu reseller kami, itu yang seperti ini. Dia jualan produk ini, keuntungannya itu dibagikan untuk bantu orang-orang yang kesusahan itu. Wah, luar jadi biasa, kita ya. Produk yang kepepet ini, produk yang dihasilkan dengan kondisi yang ini, itu ternyata bisa jadi inspirasi buat orang, buat reseller tersebut. Dia jualan produk kita ini, keuntungannya dia kasih kepada orang-orang kena dampak COVID ini. Ya itu menurut saya sangat sekali. Dan itu semakin, wah ternyata Tuhan bisa pakai kita loh, ya kan? Kita nggak perlu khotbah, kita nggak memaksa orang untuk kasih, untuk memberi, untuk berbagi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita lempar produk ini ke mereka, mereka punya pikiran seperti itu loh. Dan itu saya rasa sangat luar biasa sekali kok. Iya, betul ya. Saya jadi punya inspirasi Aduk Rata ya, supaya rezekinya bukan Anda nikmati sendiri, tapi juga merata ya. Menjadi berkat bagi banyak orang. Wah, senang sekali Pak Stephen kita bisa bincang-bincang. Nah, tentunya nanti dinantikan inspirasi-inspirasinya. Kalau mau share tentang delete atau Aduk Rata boleh loh ya. Ini sekarang waktunya sebelum kita tutup loh ya. Wah, jangan Bro, nanti saya ditarik fee nanti. Enggak ya. Khusus di Sungai Kehidupan ini. Kenapa? Nanti di belakang ada bill-nya nih. Saya ditagih bill. Jadi memang khusus kalau di Sungai Kehidupan ini kita berbagi ya tentunya
baik dari Sungai Kehidupan juga berbagi kepada semuanya, teman-teman semua yang bisa menyaksikan live IG ini, dan juga narasumber yang kita undang juga bisa berbagi. Nah, artinya adalah dengan berbagi kita bukan semakin berkurang, tapi tentunya kita semakin bertambah, tambah inspirasinya, tambah pertemanannya, tambah relasinya, tentunya yang akan memberkati kita semuanya. Jadi Bapak Ibu, kita di penghujung acara, jadi sayang sekali nanti kita akan lanjutkan lagi di minggu depan, tentunya dengan tema yang berbeda, kalau kali ini dengan pengusaha dalam menghadapi COVID ini. Jadi apakah, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Stephen, jadi apakah dengan situasi ini kita harus lawan yang namanya pandemik ini, atau kita malah berdamai dalam artian kreativitas, terus atur operasional kita, atau bagaimana nih menurut Pak Stefan? Ya mestinya kita harus berdamai. Jadi melihat banyak rekan bisnismen anak Tuhan pun hari-hari ini juga mereka sangat diberkati juga. Kemarin saya dengar malah membuka lowongan pekerjaan loh, bayangin. Di tengah-tengah kondisi, ya kan, di tengah-tengah kondisi semua orang dirumahkan di PHK, tapi dia muncul jadi terang. Kita membuka lowongan. Dan itu menurut saya sangat luar biasa sekali, gitu loh. Jadi kita nggak perlu takut lah dengan kondisi seperti ini. Nikmati saja lah. Firman Tuhan kan ngomong itu ada waktunya kan, ada waktu untuk ada waktu untuk bahagia, nangis dan lain sebagainya. Jadi kalau kita di rumah ya nikmatin aja kondisi seperti ini sambil menantikan ide-ide dari Bapak di surga. Gitu. Nah, itu yang menarik ya. Karena justru dalam penantian kita ini kita dapatkan ide-ide yang banyak. Ya, salah satu tadi usaha yang sudah disebutkan itu lahir dari sebuah kebetulan, dan saya yakin itu bukan hanya kebetulan, tapi memang Tuhan titipkan kepada kita semuanya untuk tetap bisa menjadi berkat bagi sesama. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, di akhir sesi ini tentunya yang pertama, marilah kita tetap menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja, karena kita sudah banyak sekali mendengar. Saatnya menjadi pelaku firman dan hidupi. Kenapa? Karena dalam melekat dengan sumbernya, kita akan mendapatkan kreativitas. Dan hari-hari ini kreativitas itu punya nilai yang mahal sekali. Jadi orang yang kreatif akan memiliki banyak peluang. Orang yang pasif dan tidak kreatif tentunya akan ketinggalan zaman. Jadi kalau dulu ketinggalan zamannya karena nggak tahu teknologi, sekarang ketinggalan zamannya karena nggak kreativitas. Karena nggak ada kreativitas. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu teman-teman sekalian, tentunya untuk Anda semuanya yang bergerak di bidang usaha, apapun usaha Anda, percayailah ada Tuhan yang selalu bekerja bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan, memberikan ide, apa yang nggak pernah didengar, apa yang tidak pernah dilihat, bahkan nggak pernah timbul, itu akan ada untuk Anda semuanya. Thank you, Pak Stephen. Sama-sama, Gur. Ya, thank you untuk teman-teman semuanya, semangat, dan juga Tuhan memberkati kita semuanya. Nantikan obrolan kita berikutnya, ya, tentunya dengan narasumber yang lainnya, yang pasti semua baik-baik saja, PSBB. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dah.